Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Kita mulai. Pernahkah kamu merasa bahwa hukum di Indonesia hanya berpihak pada orang-orang kaya atau berkuasa? Apa jadinya jika hukum yang seharusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan justru digunakan sebagai senjata untuk melindungi mereka yang punya uang? Dalam video kali ini, kita akan membahas sisi gelap dari sistem hukum Indonesia yang seringkali tampak lebih melayani kepentingan uang dan kekuasaan daripada keadilan itu sendiri. Di Indonesia, banyak sekali kasus hukum yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh uang dalam sistem peradilan kita. Sebuah fenomena yang mungkin sudah kita semua rasakan, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Ketika kita melihat para pejabat, pengusaha kaya, atau bahkan tokoh publik yang terlibat dalam masalah hukum, seringkali kita bertanya-tanya, kenapa mereka tidak dihukum setimpal, sementara rakyat kecil yang terjerat kasus kecil harus menghadapi hukuman yang berat. Sistem hukum di Indonesia seharusnya dijalankan berdasarkan Pancasila, yang mengedepankan nilai keadilan bagi seluruh rakyat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak sekali celah dan kelemahan dalam sistem hukum yang membuat keadilan sulit dicapai, terutama bagi mereka yang tidak punya uang. Pada dasarnya, hukum di Indonesia seharusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, memproteksi yang lemah, dan memberikan hukuman bagi yang salah. Namun yang terjadi seringkali berbeda. Kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, misalnya, seringkali berakhir dengan hukuman yang sangat ringan. Bahkan terkadang, mereka yang bersalah justru bisa bebas dari jerat hukum, berkat koneksi atau uang yang mereka miliki. Bayangkan, seseorang yang terjerat utang dan tidak bisa membayar, dipenjara dan kehilangan segalanya. Sementara seseorang pengusaha besar yang terlibat dalam penggelapan uang atau bahkan korupsi bisa mendapatkan hukuman ringan atau malah tidak dihukum sama sekali. Sistem hukum yang seharusnya adil justru seringkali melindungi mereka yang sudah memiliki lebih banyak. Maka dari itu, kesimpulannya adalah uang dan kekuasaan mengatur hukum. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang terjadi ketika uang bertemu dengan hukum? Apakah hukum bisa tetap adil? Kenyataannya, hukum seringkali bukan lagi milik mereka yang benar, tetapi milik mereka yang mampu membayar harga keadilan itu sendiri. Ketika uang dan kekuasaan masuk ke dalam sistem hukum, keadilan pun bisa diputarbalikkan. Lihat saja bagaimana dalam banyak kasus besar, mereka yang punya pengaruh dan uang bisa menghindari hukuman. Misalnya dalam kasus-kasus besar seperti mafia tanah atau pengusaha yang terlibat dalam pencucian uang. Dengan uang, mereka bisa membeli pembelaan yang kuat, menyogok saksi, atau bahkan mempengaruhi jalannya proses hukum. Salah satu contoh nyata yang banyak diperbincangkan adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Banyak dari mereka yang akhirnya hanya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan bebas setelah melalui proses hukum yang panjang. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan masyarakat kecil yang terjerat hukum karena masalah sederhana seperti utang atau masalah tanah yang kecil? Mereka harus menjalani hukuman yang jauh lebih berat. Dalam filosofi hukum, kita tahu bahwa hukum harusnya adil untuk semua. Namun kenyataannya dalam sistem hukum Indonesia, keadilan itu seringkali dibeli dengan uang dan kekuasaan. Ini adalah kenyataan pahit yang tidak bisa dipungkiri. Bicara soal hukum di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan pengusaha besar. Seringkali mereka yang seharusnya dihukum dengan tegas justru lepas dari jeratan hukum. Kita bisa melihat bagaimana dalam beberapa kasus, walaupun bukti sudah sangat kuat, mereka masih bisa menghindari hukuman. Salah satu contoh yang paling banyak dibicarakan adalah kasus mafia tanah. Banyak orang yang kehilangan hak atas tanah mereka hanya karena adanya permainan hukum yang melibatkan orang-orang berkuasa yang punya uang. Mereka yang terlibat dalam mafia tanah ini bisa dengan mudah memalsukan dokumen, menyuap aparat, dan akhirnya tanah yang seharusnya menjadi milik orang lain bisa dikuasai oleh mereka. Contoh lainnya adalah bagaimana para artis atau tokoh terkenal sering mendapat perlakuan khusus ketika mereka terlibat dalam kasus hukum. Mereka seringkali mendapatkan pembelaan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat biasa. Keberpihakan ini mengarah pada pertanyaan besar, apakah hukum di Indonesia benar-benar adil?
atau hanya berlaku bagi mereka yang punya uang dan nama yang besar? Lalu apa dampak sosial dari ketidakadilan hukum? Ketidakadilan dalam sistem hukum ini tentunya berpengaruh besar pada masyarakat. Jika hukum tidak bekerja dengan baik, banyak orang yang kehilangan kepercayaan terhadapnya. Masyarakat mulai merasa bahwa hukum tidak lagi melindungi mereka, bahkan malah lebih melayani mereka yang punya uang. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang sangat besar terhadap sistem peradilan. Banyak yang berpikir bahwa hukum adalah sebuah permainan yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Kondisi ini membuat banyak orang akhirnya mencari jalan pintas dan berperilaku melawan hukum. Seorang buruh yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi ketika terjerat kasus kecil, ia bisa dihukum berat. Sementara itu, seorang pengusaha besar yang terlibat dalam penggelapan dana puluhan juta, atau bahkan miliaran, atau bahkan triliunan, bisa menghindari hukuman atau hanya mendapatkan hukuman ringan. Ini adalah ketidakadilan yang mencerminkan sistem hukum yang bobrok. Tapi, meskipun kenyataannya sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya adil, kita tidak boleh kehilangan harapan. Ada banyak individu dan organisasi yang masih berjuang untuk memperbaiki sistem hukum kita. Meski mereka seringkali terhalang oleh kekuatan uang dan kekuasaan. Kita sebagai masyarakat juga perlu berpikir lebih kritis dan bekerja sama untuk menciptakan perubahan. Hukum seharusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk melindungi mereka yang sudah memiliki kekuasaan. Kita perlu mempertanyakan, apakah hukum yang ada sekarang benar-benar berfungsi untuk kita semua? Hukum yang adil adalah hak setiap warga negara. Namun, kenyataan yang ada seringkali menunjukkan bahwa keadilan itu hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki uang. Sebagai masyarakat, kita harus terus berjuang untuk menciptakan perubahan dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Karena pada akhirnya, keadilan bukan hanya milik orang kaya, tetapi harus menjadi hak setiap orang tanpa kecuali. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang hukum di Indonesia? Apakah kalian merasa hukum berpihak pada kalian? Mimpi. Curi ayam di penjara, bangsat. Oke dah, gua pamit.